Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Azahra dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Teman-teman, tidak berasa nih, sudah lebih dari 3 bulan work from home PSBB selama COVID-19. Saya berharap saya dan kamu semua bisa belajar sesuatu dari kondisi keuangan selama COVID-19. Dan karena sekarang kita masih di era new normal, ada yang tahu nggak sih apa itu new normal? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 memaksakan orang-orang berdiam diri di rumah, yang membuat ekonomi Indonesia melambat. Bahkan beberapa pelaku usaha pun terpaksa menghentikan total operasional mereka. Dan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK pun meningkat. Kondisi new normal dianggap sebagai suatu solusi dengan menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat bisa produktif dan terhindar dari COVID-19. Masyarakat dihimbau agar beradaptasi untuk beraktivitas secara new normal. Adaptasi tersebut juga berlaku dalam manajemen keuangan pribadi. Setelah 3 bulan terakhir ini, produktivitas masyarakat terganggu. Tentunya ini juga akan berpengaruh pada daya beli sebagian besar masyarakat serta kondisi keuangan pribadi mereka. Maka dari itu, gimana nih cara menyiapkan keuangan secara ideal di masa new normal? Nah, teman-teman, di video ini saya akan memberikan 5 solusi keuangan ideal di masa new normal. Solusi pertama, mengidentifikasi antara keinginan dan kebutuhan. Seringkali kita masih merasa bingung antara keinginan dan menempatkan hal tersebut sebagai kebutuhan. Langkah signifikan selanjutnya adalah memulai mengidentifikasi kebutuhan yang sangat pokok dan menuliskan apa saja keinginan yang sudah menghabiskan pendapatan kalian dan tabungan kalian, serta mengendalikan hasrat atas keinginan tersebut. Hayo, siapa nih ngaku yang selama masa pandemi ini kalian malah tergiur dengan banyaknya diskon dan promo-promo yang ada di online. Nah, kalian perlu diingat kembali karena kita masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang perlu dipentingkan daripada keinginan kita yang sekarang. Untuk lebih mudahnya, kebutuhan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertahan hidup. Contohnya apa sih itu kebutuhan? Contohnya seperti sandang, pangan, papan. Karena itu penting bagi kehidupan manusia. Semua yang tidak termasuk dalam kategori tersebut dapat dijadikan sebagai keinginan. Solusi kedua, cari pendapatan tambahan bila perlu. Walaupun kita sudah memasuki era new normal, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya akan berjalan secara stabil, terutama bagi kamu yang bekerja di perusahaan yang mendapatkan dampak terparah dari pandemi COVID-19. Kamu harus mempersiapkan diri, terutama soal keuangan. Kamu sudah mulai harus berjaga-jaga terhadap kemungkinan terburuk, seperti pemotongan gaji atau dipecat. Jadi, kira-kira apabila kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lain seperti freelance atau mencoba bisnis baru, maka jalanilah dari sekarang demi menjaga keuangan pribadi kita
agar stabil, agar menghindari keuangan yang pas-pasan. Solusi ketiga, miliki dana darurat atau emergency fund. Mengamankan persediaan dana dan mengambil langkah yang tepat untuk memastikan pendapatan dapat dikelola dengan sangat baik. Fokus pada tujuan untuk menambah dana darurat atau emergency fund bisa menjadi salah satu strategi. Hal ini dapat dimulai dengan memisahkan pemasukan ke dalam rekening yang terpisah sehingga kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak tidak tercampur. Solusi keempat, hindari berhutang. Selain membuat perencanaan dan menyiapkan dana darurat, kamu harus mengevaluasi kembali utang dan piutang yang dimiliki. Hindari membeli barang secara kredit jika bisa, tidak perlu membeli barang-barang mewah dengan harga yang selangit. Saat kondisi seperti ini, kestabilan uang adalah nomor 1. Jadi, usahakan untuk menghindari biaya-biaya bersifat cicilan. Bijaklah dalam berbelanja selama masa pandemi. Solusi kelima, bijak berinvestasi. Jika memiliki dana mengendap, investasi pada instrumen yang tergolong mudah dicairkan seperti deposito, emas, reksadana, dan mata uang asing juga bisa dijadikan pilihan untuk memaksimalkan pemasukan. Selalu lakukan diversifikasi dan jangan berinvestasi di satu tempat. Jangan mudah tergoda dan lakukan perencanaan investasi dengan tepat. Ingat, kita tidak tahu persis berapa lama kondisi new normal ini akan bertahan. Nah, itu dia 5 solusi keuangan ideal di masa new normal. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita satu hal, yang mana mengelola keuangan di saat ini sangatlah penting. Mulai sekarang, kita harus belajar dari hal tersebut. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.